Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak, Ibu, peserta IHT In-House Training. Kami dari tim CP, Capaian Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran, dan Alur Tujuan Pembelajaran, insya Allah akan memaparkan materi-materi tersebut beberapa menit ke depan. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, Pak Padli minta tolong ya. Dari kemarin kalau nggak salah belum gambar. Pak Padli minta Bapak Ibu bikin gambar bebas ya. Siapkan kertasnya, siapkan kertas HVS boleh, kertas bergaris boleh, gambar bebas ya, waktunya 2 menit gitu. Gimana Bapak Ibu? Udah siap semua ya? Baik. Silakan dimulai dari sekarang. Ya, 2 menit. Oke. Baik, Bapak Ibu, waktunya habis, sudah 2 menit. Nah, ini nih, saya lihat nih, Bapak dilihat ya. Biasanya yang jago gambar ini guru seni budaya nih, Bu Susan. Bu Susan, mana buku hasil karya Bu Susan? Boleh kita lihat? Nah, iya. Kemudian kami mau lihat lagi hasil karya Pak Parjo, guru olahraga. Biasanya gambar yang dibikin berkaitan atau berhubungan dengan hal-hal yang berbau-bau olahraga. Pak Parjo, boleh lihat Pak Parjo? Coba lihat Pak Parjo gambarnya. Nah, iya. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ya, jadi hubungannya gambar yang kita buat tadi dengan capaian pembelajaran ya. Ya, bisa kita asumsikan ya bahwa apa yang kita gambar, apa yang kita tuangkan ke atas kertas tersebut, ya kemungkinan besar bisa jadi adalah apa yang sedang kita pikirkan, ya minimal begitu. Bahkan mungkin apa yang sedang kita inginkan, gitu. Artinya apa yang ingin kita capai kan bisa begitu ya kemungkinan, gitu. Ya, jadi hubungannya dengan capaian pembelajaran, ya, definisi capaian pembelajaran yaitu bisa dilihat di slide yang udah dibagikan ya. Dalam bahasa Inggris ya mah, istilah Inggrisnya itu capaian pembelajaran adalah learning outcomes ya, gitu. Yang berarti ungkapan tujuan pendidikan. Kemudian juga bisa dikatakan pernyataan ya, harapan untuk memahami setelah satu periode belajar udah dijalanin oleh siapa? Tentu oleh para peserta didik, kita tahu murid kita. Nah, kemudian di slide yang udah kita bagikan di sini, secara sederhana CP bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh para murid pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Gitu. Jadi pendidikan dasar dan menengah berarti SD sampai SLTA sederajat. Begitu. Kalau pendidikan tinggi lain lagi. Gitu. Ada lagi regulasinya ya, tertulis dalam borang ketika reakreditasi kampus. Baik. Kemudian capaian pembelajaran itu memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif gitu dalam bentuk narasi. Ya, komprehensif itu kan berarti menyeluruh, ya mirip-mirip dah pengertiannya dengan holistik gitu kan, komprehensif. Namun narasi yang ada di slide yang kita lihat tidak berarti narasinya itu berarti mengisahkan
suatu cerita seperti kita belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Enggak begitu, kan ada teks naratif, ada teks prosedur, ada anekdot, enggak begitu. Narasi yang dimaksud di sini yaitu narasi yang berasal dari kata nare, ya kan, bahasa Latin yang berarti memberitahu, begitu, atau menginformasikan, begitu. Kemudian kita lihat komponen capaian pembelajaran CP apaan aja sih? Nah, harus ada rasional dalam mata pelajaran, ya, harus terkait, harus dimasukin itu yang namanya profil pelajar Pancasila atau P3. Kemarin sudah dibahas oleh narasumber sebelumnya, oleh Bu Titi dan Pak Adit dan kawan-kawan. Begitu, nggak perlu kita perjelas lagi di sini karena udah paham semua, ya. Kemudian tujuan mata pelajaran gitu. Itu berisi kompetensi yang perlu dicapai para peserta didik. Kemudian karakteristik mata pelajaran, ada elemen, ya, elemen berarti yang paling mendasari mata pelajaran tersebut. Deskripsi, ya, deskripsi berarti uraian, bisa urutan-urutan atau service sequence-nya kalau dalam ilmu perhotelan. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai, berikutnya ada capaian pembelajaran setiap fase, gitu. Cakupan pengetahuan, ya, di situ ada cakupan pengetahuan, ya, dalam capaian pembelajaran setiap fase A sampai F itu, keterampilan serta kompetensi dalam peta elemen sesuai perkembangan peserta didik, begitu. Dan perlu disampaikan di sini bahwa CP adalah sesuatu yang emang udah ditentukan, ya, adalah ketentuan yang udah diputuskan oleh pemerintah, tentu dalam hal ini Kementerian Pendidikan, gitu. Kita sebagai pengajar atau sebagai guru, ya, harus berperan sebagai pelaksana, begitu. Nah, adapun fase CP itu, ya, A sampai F, itu bisa kita lihat. Kita untuk fase SMA sederajat, SLTA sederajat, berarti kita fase E dan fase F, gitu, ya. Untuk fase A sampai D, ya, kita enggak termasuk di sana, tetapi kita fokus di sini karena kita termasuk fase E dan fase F, ya, dua fase itu aja, ya, yang akan kita kupas di sini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran, ya. Ketika kami menjalani diklat, narasumber atau instruktur kami menyampaikan bahwa CP dengan TP, tujuan pembelajaran, itu, ya, sebetulnya sama, gitu. Hanya saja di sini ada pengembangan, ya, yang diadakan. Adapun konsep dari TP atau tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui itu, ya, TP adalah deskripsi pencapaian 3 aspek yang sudah kita tahu, ya, taksonomi Bloom, gitu, yang diperoleh dalam suatu pembelajaran, baik satu proses pembelajaran atau lebih, gitu, disusun secara kronologis dan menjadi prasyarat, ya, untuk menuju CP, begitu. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran nggak hanya mencakup tahapan kognitif aja, tetapi juga ada mengikutsertakan perilaku capaian-capaian tertentu seperti kecakapan dalam hidup, ya, misalkan bernalar kritis, gitu. Contoh umpamanya ada anak murid belajar ilmu perhotelan. Kenapa sih kita harus belajar ilmu perhotelan? Apa manfaatnya? Gitu kan, kita bisa terjun ke mana
tempat selain di hotel darat kalau memang kita belajar ilmu tersebut, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi para peserta didik atau para murid itu enggak menerima materi bulat-bulat mentah-mentah dari guru, tetapi mereka kita dorong supaya punya yang namanya sifat bernalar atau sikap bernalar kritis begitu. Terus kreatif, komunikatif, dan kolaboratif ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita ya, Miss Esta, K3. Nah, ini nggak bisa enggak, harus selalu dijalankan begitu. Dan berikutnya harus ada profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Kemarin udah dijelaskan, kita lewat aja. Baik, berikutnya konsep tujuan pembelajaran. Ada 3 aspek. Yang pertama aspek kompetensi ya. Kompetensi itu kemampuan yang dapat ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh para murid, kemudian diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja gitu. Ya, misalkan produk dalam hal ini misalkan katakanlah FB produk belajar kitchen atau pastry misalnya, bisa membuat roti muffin atau apa ya gitu, macam-macam jenis kue misalnya gitu, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian penggunaan kata kerja operasional, nah, seperti kita tahu ya kan ada 6 itu kan, nah, dalam teori taksonomi Bloom: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, kemudian menciptakan begitu. Lanjut lagi, konten. Konten berarti adalah isi ya. Sebentar. Baik, lanjut lagi. Nah, jadi konten yang dimaksudnya adalah isi gitu, yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh melalui pemahaman ya selama proses pembelajaran pada akhir satu unit pembelajaran begitu. Ini udah cukup bisa dipahamin ya konten, karena konten atau isi bisa beraneka ragam tergantung gurunya dan mata pelajaran yang diampu. Targetnya juga apa targetnya. Yang kedua ada variasi. Ini variasi yang di sini yaitu variasi yang dimiliki siswa gitu. Kalau tadi kan konten ya guru kan bervariasi, beraneka ragam. Nah, sekarang gantian konsep yang kedua dari tujuan pembelajaran, yaitu variasi yang dikuasain oleh siswa. Yang siswa bisa, yang para murid itu bisa. Tadi disampaikan berpikir kreatif atau kritis, ya, berpikir kreatif dan kritis. Ada HOTS-nya juga, high order thinking ya kan, gitu. Berpikiran tingkat tinggi, kemudian bisa mereka itu melakukan analisa dan kemudian menarik kesimpulan, gitu. Kemudian konsep tujuan pembelajaran yang berikutnya tadi udah kompetensi, konten, ya, variasi udah, dan yang terakhir ini hasilnya dari tujuan pembelajaran. Ini siswa bisa menjelaskan hukum Newton ya kan dengan bahasa mereka sendiri begitu. Walaupun kita pernah dengar juga bahwa ada teori dari Albert Einstein yang menyempurnakan teori Newton
Kemudian merancang resolusi untuk menyelesaikan permasalahan, gitu. Karena kita angkat di sini penjelasan tentang hukum Newton, berarti kan ya mata pelajaran fisika, ya kan? Nah, ini Ibu Dewi Lupiati ahlinya ini. Kita mohon maaf Ibu, mohon izin Ibu Dewi Lupiati, instruktur nasional, gitu. Ya, jadi para murid itu bisa merancang resolusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang energi, ya paling tidak dalam skala kecil, dalam skala rumah tangga atau lingkungannya, begitu. Dan berikutnya ya ada pembahasan alur tujuan pembelajaran yang akan bermuara nanti pada capaian pembelajaran, ya, yang disampaikan oleh kawan kita Ibu Farida. Tapi sebelumnya silahkan Bapak Ibu menyimak video yang akan kami tayangkan. Untuk sesi tanya jawab nanti di akhir setelah Ibu Farida paparan, Bapak Ibu. Itu aja yang bisa disampaikan dari Pak Fadli. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.